Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan jaringannya dan sebagainya supaya kita belajar bisa maksimal dan bisa dapat berkahnya. Berdoa disilakan. Oke, selesai. Alhamdulillah, bismillah. Kita mulai. Untuk listrik dinamis. Ini buku saya di mana ya? Saya cari-cari gak ketemu. Sudah pada pegang bukunya kan? Listrik dinamis. Oke. Sekarang saya share screen dulu ya. Mana nih? Bentar. Nah, ini dia. Oke. Nah nih, kita bahas di awal tentang aliran listrik. Jadi kalau listrik statis yang lalu, itu artinya listriknya statis. Apa itu statis? Diam, Ya, bergerak. dia tetap statis. Ya, jadi kita jangan sampai statis ya, kita harus move. Entah pikirannya yang bergerak, entah fisiknya yang bergerak. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang membahas tentang saya mau ke rumah Bu Ria di Perjuangan. Adanya kok ini keluar. Nah, tentang aliran listrik atau listrik yang bergerak. Di sini diilustrasikan di gambar ini. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Ini ada water tank di atas. Kemudian ada remaja yang menunggu di bawah. Ada wadah ya, A dan B. Nah, yang cepat terisi adalah yang A. Karena tidak ada hambatan, jadi lancar. Nah, kenapa listrik ini juga disebut dengan istilah mengalir? Karena dia memiliki karakteristik mirip seperti air. Nah, seperti air ini dia, mengalir. Kalau air itu mengalir dari Atas ke bawah. Ya, dari tempat yang tinggi ke yang rendah, dari tinggi ke rendah atau dari atas ke bawah. Itu yang normal ya, walaupun yang tidak normal ada juga. Tapi yang pada umumnya dari atas ke bawah atau dari tinggi ke rendah. Nah, listrik juga demikian. Listrik itu juga bisa mengalir. Berarti dari mana listrik mengalir? Ini kita sambil diskusi ya, sebab kalau saya jelaskan terus nggak enak, saya nggak biasa begitu. Jadi ya saya beri pertanyaan gitu, kita diskusi. Jadi saya nunggu jawaban ini. Ya, kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, dari atas ke bawah, maka kalau listrik mengalir dari, saya lihatkan gambar listriknya ya. Nah, nih. Nih. Ada yang bisa mengesahkan ini? Kan sering kita dengar aliran listrik. Nah, aliran listrik. Jadi istilah aliran ini karena listrik itu mirip dengan sifatnya air, dia mengalir. Kalau air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, apakah listrik juga demikian dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Ayo, pada kemana ini? Ya, jadi listrik itu juga mengalir, mirip seperti air. Jadi dia punya kekhasan. Ya, air punya kekhasan untuk mengalir, bisa mengalir karena dari tempat tinggi ke rendah.
Kalau dari rendah ke tinggi akan sangat susah, ya, kecuali diperlakukan keadaan tertentu, ya. Jadi ada karakteristik air itu bisa dikatakan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Maka kalau listrik dia bisa mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, yang panjang ini adalah simbol untuk bagian positifnya baterai. Nah, jadi kalau di baterai ini, ya berarti mengalirnya dari sini nih. Nah, listrik dari sini menuju ke sini. Masuk ke baterai, nanti ke sini lagi. Nah, mengalir listrik. Ya seperti ini. Mengalir sehingga lampunya nanti bisa nyala dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau air dari bagian yang tinggi ke rendah, kalau listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rendah. Oke, ini ya. Jadi kalau digambarkan itu, kita lanjut dulu. Itu tentang aliran listrik. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran listrik. Mana dia? Kalau kalian perhatikan yang tadi, ini. Ini yang tampil di layar kalian apa? Gambar apa? Tulisan sama gambar tabung gitu, Pak. Oh, cuman itu doang ya? Iya, Pak. Iya. Oh, oke, kita ke sini tadi. Kalau kalian perhatikan ini kan, apa namanya, aliran air ini ya, aliran air ini kan yang satunya lancar, satunya terhambat ya. Artinya lambat, yang satunya cepat, satu lambat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran air. Demikian juga dengan listrik. Karena karakteristiknya kurang lebih sama, sehingga faktor-faktornya pun juga kurang lebih sama. Kalau kalian perhatikan ini kan, yang A itu cepat penuh, yang B lambat. Nah, listrik juga demikian. Misalnya kalian buat rangkaian tadi yang seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini tadi. Ini listriknya itu bisa mengalir cepat, bisa mengalir juga lambat. Ya, jadi tergantung ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran listrik ini bisa cepat, bisa lambat. Nah, apa saja? Ada yang sudah buka-buka bukunya? Barangkali sudah baca-baca dari seminggu yang lalu. Konduktor listrik, isolator listrik itu kok, Pak? Bukan. Oke. Hampir. Kalau kalian perhatikan ya, air ini kan bisa mengalir cepat atau lancar. Ya karena ada beberapa faktor kan, ya kita simulasikan lah misalkan. Ini salah satunya ini di sini nih. Ada apa ini? Semacamnya kotoran-kotoran lah ya. Atau penghambat yang menghambat ini. Nah, kalau di pipa seperti ini, hambatan ini kan bisa berupa kotoran, bisa berupa sampah, atau mungkin juga pipanya apa ya, ada lumutnya dan sebagainya. Nah ini kalau di pipa. Nah kalau di listrik, kira-kira bagaimana kalau di listrik ini? Kan nggak mungkin di sini ada lumut, di dalamnya ada lumut atau ada kotorannya, kan nggak mungkin ya. Di dalam kabelnya ya, kalau di luar kabelnya nggak masalah, mau itu terselubung tanah juga sepanjang dia tembaganya atau material penghubungnya itu tidak terputus, ya dia akan tetap mengalir. Kan dia ini ada bungkusan plastiknya saja kan, karet kabel itu kan, itu nggak ada masalah kalau di luarnya kotor. Demikian juga dengan air tadi,
Kalau misalkan ini pipanya tertutup, kemudian di luarnya ada tanah, ada apa ya, sepanjang di dalamnya itu bersih ya akan lancar. Nah, kira-kira apa yang bisa menghambat? Jadi di sebelah ini ada gambar ilustrasi juga nih. Ini diilustrasikan sebagai gerakan elektron. Misalkan elektron. Ada 3 faktor ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Udah ketemu jawabannya? Di buku tuh ada, saya lupa nggak bukunya, jadi halaman berapa saya lupa. Oke, kita jawab saja ya. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama ini misalkan ya, yang satu tangkinya kita letakkan di sini, yang satu di atas sini. Yang B sini aja lah, yang B ada sebuah tangki di sini. Ini kita hilangkan, tangki ini kita taruh di sini. Yang satu tangkinya di atas sana. Dan hambatannya kita bersihkan, dibikin sama seperti ini. Kira-kira yang mana duluan penuh? A atau B? Yang A yang mana, Pak? Yang A yang tangkinya tetap di atas. Nah, yang B ini nanti kita buat tangki di sini, di dekat sini. Jadi ada satu tangki lagi kita taruh di sini. Nah, yang ini kita hilangkan. Jadi ada tangki, kemudian ini kita bersihkan. Nah, kira-kira yang duluan penuh yang A kah atau yang B kah? B. Yang B. Kayaknya B. B. Ya, pastinya yang B ya, jangan ragu-ragu. B, salah nggak apa-apa, nggak dihukum nggak. Lagian yang bicara ini kan temannya juga mungkin nggak tahu ini siapa sih yang ngomong ini, yang jawab ini kan nggak tahu juga, cek aja kali. Ya, jadi yang B yang akan duluan penuh karena jarak tempuhnya kan lebih dekat. Nah, kalau ini kan memerlukan waktu yang lama. Ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertama itu adalah panjang kawat penghantarnya. Jadi ini misalkan kawatnya ya. Jadi kalau kawatnya itu panjang, ini misalkan bulat di sini baru ke lampu, ya semakin lama sampai ke lampunya gitu. Jadi akan terhambat listriknya. Kalau pendek ini ya langsung nyala. Jadi cepat ini diputus disambung langsung nyala dan seterusnya. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi arus listrik itu adalah panjang kawatnya. Jadi ini semakin panjang ya arusnya akan semakin lambat. Ya, jadi panjang kawat berpengaruh. Kemudian apalagi kira-kira ya dari gambar ini? Di gambar sebelah kanan nih, kalau kalian perhatikan, apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan? Ayo. Kalau belajar di kelas kan enak tuh, bisa saya sebutin si A apa jawabannya sini. Kalau di sini ya dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihannya juga ya. Ayolah didiskusikan, kita diskusikan. Gak apa-apa salah. Gak kena sanksi. Kalau kalian perhatikan atas dan bawah, ini mana yang cepat atau sama saja jangan-jangan? Yang atas yang cepat, Pak. Yang atas cepat, Pak. Bawah. Dia teratur, Pak. Ya, pertanyaannya apakah yang atas lebih cepat yang bawah atau sebaliknya ya? Ataukah justru sama saja antara atas dan bawah? Cuma ada 2 opsi jawaban. Samakah atau yang mana yang lebih cepat? Yang atas. Yang atas lebih cepat. Iya, Yang jawab yang bawah tadi berubah pikiran atau tetap bawah? Karena saya juga nggak tahu ya yang berbicara ini siapa juga saya nggak tahu. Artinya ya silakan aja komentar gitu.
Saya nggak tahu, mungkin teman kalian juga nggak tahu ini siapa, kecuali teman-teman dekat itu yang tahu karakteristik suaranya. Nah, itu bisa tahu, oh ini si A ini yang jawab ini. Ya, gimana? Jadi yang atas yang lebih cepat daripada yang bawah. Iya, Pak. Dan jawabannya yang benar adalah yang Sama. bawah lebih cepat. Coba perhatikan Iya, ini. Pak. Coba perhatikan pergerakan bulat-bulatannya ini. Mana lebih laju? Astaga, iya Pak. Kalau perlu deketin HP-nya, deketin monitornya. Ya, laju yang mana? Yang salah ngomong saya Pak, harusnya di bawah Pak. Astaga. Iya, seharusnya yang bawah tadi, astagfirullah. Oke, jadi yang bawah ya. Kalau diperhatikan seksama kelihatan ya. Iya Pak, bawah Pak. Nah, terus apa faktornya? Kita udah simpulkan yang bawah, tapi apa penyebabnya? Luas anunya Pak, kotaknya. Iya, betul sekali. Jadi luas kotak itu kira-kira dimisalkan dengan apa ya kalau dihubungkan dengan kabel? Besar kecilnya sama Luas penampang. Iya, betul sekali, luas penampangnya. Luas penampang itu yang mana? Ya, yang ini. Nah, ini. Jadi gini, misalnya gini ya, kita asumsikan dengan air tadi lagi. Ini yang A kita ganti pipanya dengan pipa kecil. Pipa kecil, pipa seperti selang itulah ya, buat cuci motor itu ya. Nah, yang satunya pipa besar, seperti pipanya PDAM itu. Terus buat ngisi jangan gelas lah ya, karena kalau pipa besar kan katakanlah tandon lah. Mana yang kira-kira cepat penuhnya? Pipa besar. Ya, yang besar kan otomatis lebih cepat. Nah, yang kecil. Nah, gitu juga dengan listrik tadi. Listrik tadi ini. Jadi semakin besar kabelnya, maka aliran listriknya akan semakin lancar. Makin lancar, makin cepat. Ya normal lah, kecepatannya normal sekian gitu ya. Tapi kalau kita perkecil diameter kawatnya, maka ya akan lambat. Aliran listriknya akan lambat. Jadi ini juga berpengaruh hambatan. Makanya kalau kalian temukan kabel-kabel itu kan ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil kan ya. Itu dengan tujuan tertentu. Jadi dengan tujuan tertentu misalkan untuk yang besar itu biasanya digunakan untuk yang perlu energi listrik besar. Katakanlah misalkan AC itu besar, komputer itu besar, TV LED sekarang kecil sih, kalau TV tabung itu besar, kulkas itu besar. Nah, diusahakan untuk ketika kalian mau menyalurkan dari listrik utama yang di rumah itu ke kulkas, itu usahakan pakai kabel yang besar. Makanya biasanya yang bawaan dari lemari es itu, kulkas itu kan kabelnya lebih besar ya dibandingkan dengan kabel mungkin kabel terminal cabang itu di rumah kalian kan berbeda ukurannya. Jadi lebih besar supaya lancar. Apa sih yang diakibatkan jika aliran listrik itu tidak lancar? Apa kira-kira yang terjadi? Ya. Konslet, Pak. Kenapa bisa konslet? Konslet itu kayak apa sih? Dia kayak tabrakan gitu. Apanya yang tabrakan? Listriknya. Kecelakaan kah? Maksudnya jeglek. Iya. Oh, jeglek ya, boleh. Ada lagi yang lain? Sekedar informasi ya, jadi ini belum sempat saya buatkan video tutorialnya. Seharusnya kan sudah ada, jadi kita bisa diskusi karena saya libur beberapa pekan ini ya, kan diganti Pak Imam, kemudian saya cari aktivitas. Nah, aktivitas itu rupanya menyita waktu saya akhirnya. Jadi nggak sempat buat video seperti sebelum-sebelumnya. Nanti insya Allah dibuatin pekan ini. Jadi
ya otomatis kita kelebihannya diskusi gini ya, jadi tanya jawab. Kalau di video itu kan nggak bisa tanya, cuma nonton doang. Ketika ada satu pertanyaan atau di pikiran kalian itu ada yang ini kenapa nih, nggak bisa tanya. Di sini sih bisa tanya, bisa diskusi. Sampai di mana tadi? Jadi ya, apa yang terjadi jika yang seharusnya luas penampangnya besar, kita buat jadi kecil. Ya Allah, apa itu? Bentar ya. Nah, ini say mute all. Jadi karena saya nggak tahu tadi itu suaranya dari mikrofonnya siapa gitu kan. Jadi say mute all. Jadi kalau kalian mau komentar lagi ya di on kan manual. Cek bisa? Coba. Oke. Soalnya tadi kan mungkin kepencet atau lupa mematikan mikrofonnya. Jadi ya saya juga nggak tahu siapa, akhirnya ya di mute all aja. Ya oke. Kita balik lagi. Ini tadi ya. Ketika pipanya kita buat kecil dengan kita buat besar, apa dampaknya? Kalau di air sih nggak ada masalah. Mikrofon siapa ini? Nah, kalau yang di listrik itu akan bermasalah. Kalau di air sama nggak ada masalah ya, mau besar mau kecil nggak ada masalah. Cuman dia pengaruhnya nanti kecepatannya saja jadi berbeda. Nah, tapi kalau di listrik selain kecepatannya juga akan berpengaruh. Mana dia? Oh ini dia. Nah nih. Jadi dia akan berpengaruh ya ini. Jadi kalau kabelnya besar dengan kabel kecil akan berpengaruh. Nah tadi dikatakan ada yang menjawab bisa jeglek. Bisa nggak ya jeglek ya? Kurang tepat kalau jeglek. Kalau jeglek itu dia karena kelebihan daya. Jadi misalnya gini. Diilustrasikan seperti air tadi ya. Diilustrasikan seperti air. Ketika kita perlunya besar, kita perlu besar, kayak apa ya kalau diilustrasikan dengan air ya, jeglek itu ya. Karena dia ada saklar otomatis di apa itu namanya MCB itu ada saklar otomatis yang bisa dia putus mati sendiri gitu jika kebesaran daya atau gini lah. Nah ini misalkan di gelas ini kita batasin sekian ini ya, sekian. Nah ketika sudah penuh, nah, dia otomatis tertutup. Nah, ada saklar otomatisnya tertutup gitu. Jadi tidak bisa lagi mengalir listriknya, airnya. Demikian juga dengan listrik. Jika kelebihan daya, jadi nyala misalkan kulkas lah, AC lah, pompa air lah, atau apalah pokoknya banyak di rumah itu dipakai secara bersamaan, sedangkan kapasitasnya kecil, maka dia akan jeglek. Jadi bukan dari karena ukurannya tadi bukan. Jadi karena kapasitasnya yang kelebihan, jadi dia nggak bisa memberi suplai yang lancar. Jadi makanya otomatis mati atau kelebihan daya. Ya kelebihan daya. Mintanya banyak tetapi yang tersedia sedikit gitu. Nah, itu bisa jeglek. Kalau listrik itu pengaruhnya ketika kabelnya yang seharusnya besar kita perkecil, kan terjadi hambatan tadi ya. Kalian perhatikan kan terjadi hambatan. Nih, misalnya perlunya itu banyak. Di sini ada mesin jet pump.
Ya, di sebelah sini ada mesin jet pump, di sini taruhlah tandonnya. Jadi ketika mesin jet pump itu mendorong air, ya, kemudian kerannya kecil, itu kan bisa berakibat jika menggunakan selang ya, selangnya nanti akan sangat kencang kan, makin keras. Karena mesinnya besar, keluarannya kecil. Nah, tetapi kalau di sini mesinnya besar, keluarannya pun besar, akan lancar. Nah, listrik juga demikian. Ketika sumbernya itu besar dan kabelnya kecil, maka akan terjadi sesuatu karena dia terhambat, nggak bisa laju gitu. Inilah misalkan kendaraan di jalan raya. Jalan raya itu katakanlah di depan ini ya, di Juanda, itu kan ada 2 jalur. Nah, ketika satu jalur itu terisi oleh 3 kendaraan secara bersamaan, ya. Jadi di belakangnya itu ngantri 3 kendaraan, itu kan ketika ada penyempitan di dekat lampu merah, itu kan jadi terhambat. Nah, bahaya yang dari belakang bisa nabrak. Karena diminta cepat, karena si supply-nya ini besar. Nah, itu yang bahaya ketika kabelnya kecil, karena akan terjadi hambatan, terhambat aliran listriknya. Seharusnya besar, sedangkan kecil luas penampangnya. Nah, ini akan berakibat pada mudahnya panas pada kabel. Jadi kabelnya jadi terasa hangat gitu. Ya, kabelnya hangat. Contohnya apa ya? Contohnya ya nggak ada. Apa contoh? Ya kalau kalian misalkan karena jarang sih ya. Ya tapi jangan dilakukan ya. Misalnya AC itu kalian ganti kabelnya kecil. Nah, satunya kalian bandingkan dengan kabel normalnya. Kalau kabel normalnya kan tetap aja dia dipakai beberapa menit. Tapi ketika kabelnya kita rubah jadi kecil, itu akan panas. Nah, ketika panas kabelnya ini, apa yang terjadi berikutnya ketika panas kabelnya? Dan semakin panas dan semakin panas. Apa kira-kira yang terjadi? Bisa terbakar, Pak. Ya, Kabelnya terbakar. kabelnya akan terbakar karena itu kan cuma dilapisin karet kan ya. Karet itu kan kalau kena panas ya leleh dia. Dengan suhu tertentu bisa leleh. Nah, bisa meleleh. Nanti kan di dalamnya ada 2 kabel ya. Dua tembaga yang berbeda warna, biasanya merah sama hitam gitu ya. Nah, ketika itu bersambung atau belum bersambung lah, mendekati bersambung, itu bisa menghasilkan percikan api karena ada loncatan di situ, loncatan elektron. Ya mirip seperti petir. Yang lalu kan kita bahas tuh elektronnya loncat. Nah, itu bisa menghasilkan api, percikan itu. Nah, ketika tadi kawat karet di kabel ini mulai meleleh, ada percikan api, mungkin di daerah sekitarnya ada kayu juga yang sudah mulai terbakar. Kan yang sering itu di plafon kan, kita kan nggak tahu tuh di atas plafon tuh apa kabelnya panas, apa kabelnya meleleh, kan kita nggak tahu. Nah, kalau seandainya itu terjadi dan ada percikan, nah itu bisa memantik terjadinya kebakaran. Nah, jadi kalau kalian mau masang instalasi di rumah, ya usahakan pakai kabel yang agak besar. Kan ada nanti kalian akan pelajarin itu jika ingin merangkai suatu rangkaian listrik. Jadi di rumah itu, atau kalau kalian pasrahkan ke tukang ya bilang aja ya, agak besar, mungkin tukang udah tahu juga. Jadi ada kabel yang murah, tapi ukurannya kecil. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi resiko ya ditanggung. Jadi itu salah satu penyebab kebakaran itu karena itu tadi, dia kelebihan muatan di kabel itu. Jadi akhirnya panas dan continue terus-menerus menghasilkan karet di kabel itu
meleleh, dan akhirnya terbakar. Itu kira-kira yang faktor kedua tentang luas penampang kawat. Nah, jadi ini agak penting juga. Nah, satu lagi yang terakhir, ada satu lagi. Sudah ketemu jawabannya apa? Yang terakhir? Siapa tahu sudah baca-baca bukunya? Jenis, Pak. Iya, jenis apa? Jenis bahannya. Iya, betul. Jenis bahannya. Jadi gini, kita misalkan ya, ini lagi lah kita asumsikan supaya mudah mencernanya. Karena kalau ini agak susah juga sih kalian. Saya nggak bisa melihatkan wujudnya juga. Jadi gini, misalkan ini ada pipa dari besi lah ya, pipa dari besi yang sudah mulai bertagar dalamnya ya. Dan yang satunya, anggaplah inilah, yang sebelah sini pipa dari besi yang sudah mulai bertagar. Ini anggaplah tagar-tagarnya. Yang satunya pipa dari plastik, ya gitu. Dan plastik kan nggak mungkin ada tagarnya kan ya. Nah, aliran air ini akan berbeda juga kecepatannya. Ya. Karena kalau yang yang ada tagarnya, tagar tahu kan tagar ya, bukan tagar tanda tagar ya. Tahu Pak, tahu. Ya. Apa sih itu namanya? Karat. Nah, karat. Yang ada karatnya, dia akan terhambat aliran airnya. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, ketika yang tidak ada karatnya ya lancar. Nah, itu kita istilahkan dalam istilah hambatan jenis kawat penghantar. Aduh, tulisannya stabilo hijau lagi tidak kelihatan. Hambatan jenis kawat penghantar. Jadi yang dimaksud hambatan jenis kawat itu gini. Saya lihatkan aja dulu ininya ya. Nah, ini ada misalnya ada enggak ya? Datanya di mana ya? Oh, di buku kalian itu ada, di buku kalian di tabel. Tabel nggak tahu halaman berapa itu. Ada beberapa jenis nilai hambatan suatu kawat penghantar. Saya nggak punya di sini, di PPT saya nggak ada ini dulu. Jadi gini, ini adanya konduktor aja ini, salah. Jadi gini, misalkan ya, apa ya? Tembaga dengan besi. Besi itu kan bisa menghantarkan listrik kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Bisa Pak. bisa kan ya, ini tadi kita bahas di sini tadi. Nah nih, besi itu kan bisa menghantarkan listrik, tembaga juga bisa, seng juga bisa. Berdasarkan tabel di data yang di buku kalian itu, mana yang lebih bagus menghantarkan listriknya? Besi kah, tembaga kah, atau seng? Itu yang nilai hambatannya paling kecil ya, nilai R-nya paling kecil. Di situ ada emas, kemudian ada Tembaga, Pak. enggak ada kah? Tembaga. Oh, tembaga yang paling kecil. Kalau di antara tiga ini, iya betul tembaga yang paling kecil. Tapi kalau di lainnya itu ada lagi yang lebih kecil lagi dari tembaga. Apa itu? Iya betul, perak. Perak itu paling kecil ya di antara semuanya itu ya. Iya, Pak. Ya, paling kecil perak. Nah, terus kenapa kita nggak pakai perak, kok pakainya tembaga? Kabel-kabel ini kan tembaga. Iya, mahal. Mahal. Kalau kita pakai perak di tiang listrik itu udah besoknya udah hilang gitu. Dikumpulin sama yang kreatif itu. Jadi kita pakainya tembaga. Tembaga lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan perak. Perak itu mahal banget, apalagi kalau sudah jadi bentuk karya ya, misalkan gelas kah, cincin kah, atau apalah yang sudah diolah itu mahal banget. Kalau di Indonesia di mana ya ada pabrik kreasi perak ya, saya nggak tahu ya. Ya jadi perak itu paling
cepat menghantarkan listrik dibandingkan dengan tembaga, apalagi besi. Besi itu lambat ya. Jadi kalau apa namanya, misalkan ada besi panjang gitu ya, dengan tembaga yang panjang, itu kalau di sumbernya di aliran listrik, maka yang sampai duluan adalah yang di tembaga. Jadi yang di besi agak lambat ya, ya cepat juga sih, maksudnya sekian detik lah, sepersekian detik lebih lambat. Karena besi karakteristiknya berbeda dengan tembaga maupun perak. Sebenarnya di atasnya tembaga itu masih ada emas dan seterusnya kan ya. Emas itu juga bisa lebih cepat juga, lebih cepat juga dari tembaga, tapi karena ya mahal tadi. Jadi kita karena sumber daya alam untuk menghasilkan tembaga itu lebih mudah ya, dan diolah bisa, dan ada juga sumber daya alamnya, jadi kita milihnya tembaga. Walaupun sebenarnya kurang maksimal ya dibandingkan dengan perak, tapi cukup lah, insya Allah cukup saja itu. Jadi kadang gini, misalnya ya, sumber listrik kita ini kan dari Tengkawang situ. Ketika di Tengkawang itu mesinnya rusak, listriknya mati otomatis suplainya, maka yang duluan mati ya daerah Tengkawang dulu sampai ke Juanda. Nanti yang di daerah Bontang sana, Sungai Siring sana akan lambat. Jadi tidak serta-merta langsung mati ya. Jadi di mana namanya tadi di Tengkawang itu mati, itu Sungai Siring mungkin masih bisa menikmati listrik beberapa detik karena jalurnya panjang. Jadi sampai ke sananya itu perlu waktu. Tapi kalau perak tadi ya lanjut ya, kenapa? Itu Pak, kan kata Bapak emas itu lebih baik daripada tembaga. Tapi nilai hambatan jenis emas lebih tinggi daripada nilai hambatan tembaga, Pak. Oh, maksud saya daripada besi. Daripada besi, bukan tembaga. Daripada besi tadi. Salah. Ya. Salah menyampaikan. Jadi yang ya tembaga, di atasnya tembaga itu masih ada apa ya? Batu. Di situ ada permata enggak di tabel itu? Intan. Permata. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya. Iya. Sebenarnya di atas itu masih ada lagi, tapi ya karena lebih mahal, jadi kita pakainya tembaga. Pada umumnya pakai tembaga. Itu ada 3 faktor. Jadi kesimpulannya ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Mana tadi? 3. Ini ada 3 faktor. Semakin besar hambatan kawat, Rho-nya ini, simbolnya Rho ya. Ini hambatan jenis kawat itu simbolnya Rho. Semakin besar hambatannya, maka hambatan jenisnya, maka hambatan pada kawat itu juga semakin besar. Semakin besar L-nya atau semakin panjang kabelnya, hambatannya juga semakin besar. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan luas bidangnya. Semakin besar luas permukaan atau luas bidang atau diameter dari si kawat ini, maka hambatannya akan semakin kecil. Ya, semakin besar hambatan luas penampangnya, hambatannya semakin kecil. Artinya kalau A-nya ini besar, maka R-nya kecil. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, ada 3 faktor nih. Kita nggak membahas ini karena di buku juga nggak terlalu dibahas sepertinya. Nggak. Ada contoh soalnya ya di situ ya? Ya cek dulu ya. Ada contoh soalnya kan, Mbak ya? Jadi itu rumusnya itu R sama dengan Rho 1/P. Tapi Bapak di situ R sama dengan Rho 1/A. Nggak jelas, ada gangguan tadi. Oh, tadi di buku Mandiri. Oh, di Mandiri apa di buku buku paket? Enggak, Pak. Saya ngelihatnya di buku Mandiri.
Oh, di Mandiri. Kalau di Mandiri mah banyak soalnya. Yang di buku Iya. paket maksud saya. Maksudnya rumusnya itu yang benar mana, Pak? Di Hah, sini yang benar? tulisannya R sama dengan rho 1 per A. Di Bapak di situ R sama dengan 1 per A. Gak jelas suaranya. Ya, Kurang jelas R suaranya, robot Bu. sama Robot dengan suaranya. rho. Ini L ya, ini L. Ini L per Itu A. L. L ya, L. L Oh, panjang. Panjangnya ini nih L. L kecil kan begini ya. Kalau L besar takutnya nanti identik dengan luas. Ini L kecil. A sudah disepakati kalau A besar itu ya luas penampang. begini Kakak. Ya, Seperti ini. Bapak bisa lihat nggak? ntar dulu saya. Ntar saya. Aduh. Mana. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak. Blur. Blur ya? Iya, blur. Ya pokoknya sama lah insya Allah. Sama L. R. Iya, rho L per A. Artinya ya 3 faktor itu. Jadi kalau 2 faktornya itu semakin besar juga, tapi kalau khusus untuk luas bidang luas penampangnya, semakin besar luas bidangnya, ya semakin kecil nilai hambatannya. Jadi ya semakin lancar gitulah istilahnya, aliran listriknya semakin lancar gitu ya. Itu saja, ada 3 faktor itu saja. Pak, Yuk, maaf Pak, ya. tadi keluar itu kan tadi R sama dengan PL per A, itu P kali L atau Ya, PL? kali. P kali L. Ya, untuk matematika, jadi biasanya kan boleh ditulis tanda silang bentuk kali, tanda dot, titik juga kali, atau tidak pun tidak apa. Misal gini, A, B, itu maksudnya A kali B. Ya. A, B, A kali B. Sama dengan 3A misalnya. Nah, jadi nilai B-nya berapa? Berarti kan nilai B-nya adalah 3 gitu. AB, A titik B, biasanya gitu. Biasanya diberi titik kah, diberi tanda kali kah, atau tidak pun tidak masalah. Artinya rho L ini ya, rho kali L per A. Ya gitu. Nah, ada lagi? Bapak makasih. Oke, kita lanjut ke mana ya? Nah, ke sini. Tadi kan kita udah panjang lebar tuh berbicara tentang arus listrik ya. Ada 3 faktor yang menghambat aliran listrik tadi. Ya, kita lanjut ke sini nah. Nah, yang mana ya? Sini aja deh. Nah, sini aja. Jadi arus listrik ini Jos Simon Ohm ya. Jadi ada si Jos Simon Ohm. Itu dia bereksperimen ya, fisikawan Jerman itu. Dia bereksperimen bahwa ternyata arus listrik itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Tegangannya dan hambatannya. Ini tampilkan sudah ya di layar kalian ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oh ya, Sudah. jadi ada ini faktornya, ada 2 faktor ini. Semakin besar V-nya, V ini sumber tegangannya ya. Bentar ya, saya matikan AC dulu, dingin banget. Hujan-hujan, gerimis. Saya pikir tadi itu kan tadi malam saya nanya sama Pak Rahmat, Pak Rahmat bagus kah WiFi di sekolah? Net komputer bagus, lancar. Saya tadi pagi itu nggak connect tapi nggak bisa pakai jadi pakai tethering manual nih. Tahu gitu di rumah saja dalam hati saya. Ya nggak apa-apa lah. Ya kita lanjut.
Jadi si Josh Simon Ohm ini dia berkesimpulan bahwa setelah eksperimennya itu ya, ternyata aliran listrik yang ini ya, yang ini, nah aliran listrik ini, nah ini aliran arus listrik ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sumber tegangannya dan hambatan kawatnya tadi tuh, ya hambatan kawat atau hambatan pada rangkaian inilah ya. Nah, siapa yang menghambat maka arus listriknya juga akan semakin banyak hambatannya, ya arusnya akan lambat juga, jadi kecil gitu ya. Lambat itu diistilahkan dengan kecil lah istilahnya gitu. Jadi, kecil bukan ukurannya kecil ya, tapi nilainya yang jadi kecil. Karena lambat itu nilainya jadi kecil nilainya. Terus V-nya, nih sumber tegangannya, semakin banyak baterainya ya, atau listrik PLN semakin banyak, maka arusnya juga semakin cepat. Ya. Jadi saking cepatnya arus listrik ini, kadang-kadang kalau kelebihan nanti kebanyakan baterai, sedangkan kapasitas lampunya kecil, ini bisa putus akhirnya gitu, karena saking besarnya. Jadi misalkan baterainya 10 gitu atau 20, karena saking besarnya sedangkan kapasitas lampunya kecil, ya bisa mati justru malah putus. Saking lajunya ini dilewatin. Ya pokoknya gitulah, misalkan motor lah atau apalah. Jadi kalau saking lajunya itu ya kita bisa-bisa nggak lihat. Nah itu, jadi ada dua faktor tadi yang berpengaruh. V, sumber tegangannya, dalam hal ini bisa baterai atau bisa listrik PLN. Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya baterai dengan listrik PLN? Itu kan sama-sama sumber listrik ya, listrik PLN dan baterai. Ada baterai. Nah, baterai dan listrik PLN. Apa bedanya? Kalau baterai kan cuma sedikit aja ngasihnya, Pak. Kalau misalnya listrik PLN tuh banyak dan biasanya tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya baterai bisa ngasih rangkaian seri, kalau misalnya listrik dari PLN dia ngasih kayak rangkaian paralel gitu. Oke, cukup bagus penjelasannya. Ada lagi yang lain? Ayo. Ada lagi? Beda nama, Pak. Ya, boleh. Beda nama, bujur, benar. Ada lagi? Apa bedanya listrik PLN dan listrik baterai? Sama-sama sumber listrik ya. Kalau PLN lebih tahan lama, Pak. Masa sih kalau di sana dimatiin ya mati juga kayaknya. Apa ya kalau lebih Daya apa? lebih besar, Pak. Kapasitas Lebih besar. daripada baterai. Kalau baterai kan untuk barang-barang tertentu aja. Kalau listrik PLN kan hampir keseluruhan. Jadi kapasitas daya ini besar. Ya, boleh juga. Tapi seberapa besar sih PLN dibandingkan baterai? Ada yang tahu? Seberapa besar? Pernah lihat baterai kan? Pernah megang apalagi? Ada yang tahu berapa tegangan di baterai? Baterai ABC tuh. Sembarang. Harus nyari baterai dulu nih. Sembarang. Ya selama ini cuma megang doang dari perhatiin sih ya. Ada 220 voltan doang ya sih? Hah? 220 volt doang biasanya baterai. Nggak sampai deh. Apa kecil? Ada baterai lagi 1,5 volt, Pak. Berapa? 1,5 volt kah? Iya, 1,5 volt. Ya, betul. Gila, 220 bisa ngidupin rumah ya. Ya, kalau PLN berapa emangnya? Nyari baterai lagi nggak ada. Kalau PLN berapa? Kalau ini 1,5 volt, kalau PLN berapa volt? Volt
Volt yang di listrik itu ampere atau volt sih, Pak? Ya ada ampere, ada voltnya juga. Yang saya tanyakan voltnya. 50 tergantung sih, Pak, vouchernya. Oh, lain bukan itu. Kalau itu KWH-nya, itu KWH-nya. Oh, beda ya, Pak? Beda dikit sih. Saya tidak tahu, saya ikan. Jadi kalau voltase untuk listrik PLN tadi udah disebutin sebenarnya. Yaitu berapa? Untuk di Indonesia ya, di Indonesia itu 220 volt. Jadi listrik benar. PLN itu, iya yang tadi udah disebutin tapi nggak jadi. Benar. Jadi listrik PLN itu 220 volt untuk di Indonesia. Nah untuk negara lain biasanya berbeda. Contoh yang dekat misalkan di Jepang. Di Jepang itu listrik PLN-nya dia pakai 110 volt. Kalau di Indonesia 220 volt. Jadi, nanti aja dibahas itu. Ya kenapa? Mau tanya kan? Enggak kok, lebih rendah di Jepang. Kenapa ya? Kenapa dia pakai 110 volt? Kenapa kita 220 volt? Alasannya karena di Jepang itu dia itu prinsipnya hemat energi dia. Jadi semakin kecil voltasenya ya semakin kecil juga nanti yang dihasilkan listriknya. Dia lebih kepada ke hemat energinya. Kalau Indonesia karena energinya banyak, ambur-amburin aja nggak apa-apa. Jadi pakai 220. Tapi sebenarnya bukan itu alasan utamanya ya. Ya salah satunya itu tadi karena 10 itu lebih hemat energi karena hanya kecil. Tetapi nanti alat elektronik itu menyesuaikan akhirnya, menyesuaikan 110 voltnya. Kalau kita pakai yang umum karena kita ngikutin negara lain yang umumnya pakai 220 volt. Misalkan alat-alat ini dari Cina, Cina itu 220 volt, ya kita pakai 220 volt. Dari Taiwan, komputer di Taiwan dan sebagainya, alat-alat itu rata-rata pakai 220 volt. Jadi kita pakainya yang itu. Nah kalau kalian nanti, mudah-mudahan, amin, kalian jalan-jalan ke Jepang beli alat elektronik di sana, terus dipasang di Indonesia langsung dinyalakan, hati-hati langsung rusak, jangan disalahkan penjualnya. Ini kok enggak nyala misalnya atau apa? Ya karena udah Kelebihan tegangan. Ya komponen dalamnya udah meledak duluan. Jadi ada konverternya dari 220 diturunkan ke 110 dulu baru ke alat elektronik yang kita beli. Biasanya begitu. Lebih ke situ sih, lebih ke hemat energi. Nah, kita kenapa nggak pakai 110? Karena alat-alat elektronik rata-rata itu menggunakan 220 volt. Jadi kita ngikut ke situ. Kalau kita bisa bikin sendiri, ya mungkin kita 50 volt mungkin atau berapa lah. Mungkin. Tapi kita kan ambil praktisnya aja. Kasihan juga nanti nggak payu mereka jualan kan kalau seandainya kita beliin. Ya kita lanjut. Jadi tadi ya baterai itu 1,5 volt. Nah makanya tadi juga dipengaruhi ini ya, arus listrik itu dipengaruhi oleh tegangannya. Jadi semakin besar tegangannya, maka aliran listriknya akan semakin lancar, semakin besar. Jadi kalau baterainya 20 dengan baterai cuma 1, itu kecepatan arus listriknya juga berbeda. Ya, berbeda. Yang kedua tadi faktornya adalah hambatan kawat. Nah, hambatan tadi kan ada 3 faktor tuh. Kalau semakin panjang kabelnya, ya semakin lambat ya arus listriknya untuk sampai ke tujuan. Kan dia mutar nih terus, jadi semakin lambat. Terus apalagi luas penampangnya semakin kecil, artinya dia kan harus ngantri untuk lewat itu. Nah itu juga semakin lambat, jadi I-nya semakin kecil. Kemudian satu lagi tadi adalah hambatan jenis kawat. Jadi kalau menggunakan tembaga dengan besi itu akan berbeda aliran listriknya, kecepatan aliran listriknya, atau besar nilai dari aliran listriknya kan berbeda. Ya, jadi itu si Jos Simon Ohm. Nah, dia berkesimpulan ini bahwa I arus listrik itu nilainya adalah V per R, V berbanding R. Semakin besar V-nya, maka I-nya semakin besar. Semakin besar R-nya, maka I-nya semakin kecil. Nah, gitu ya.
Bisa dipahami itu? Nah, Jadi kalau yang atas itu semakin besar nilainya, maka akan berpengaruh ke sisi kirinya ya. Sisi kirinya nih. Kalau ini besar, ini juga besar. Kalau ini kecil, ininya jadi, kalau R-nya kecil, I-nya jadi? Besar, Pak. Ya, besar. Oke. Jadi gitu ya. Jadi ini ada persamaan seperti ini. Atau umumnya kita tulis itu V sama dengan I kali R. Karena yang sering ditanya itu V-nya. Ya, I juga itu. Enak. Dan lebih mudah mengingat seperti ini ya. Lebih mudah mengingat seperti ini. V sama dengan I R atau I kali R ya. VIR. Ini lebih mudah mengingat daripada I sama dengan V per R. Ini lebih, kayaknya lebih ruwet, masuk ke otaknya agak susah. Kalau ini lebih mudah. VIR. Oh, udah VIR. Tambah US saja. Virus. Jadi V itu sama dengan I dan R. Jadi lebih mudah seperti ini daripada begini. Ini hanya untuk mudah mengingatkan saja. Tetapi kesimpulan awal oleh si Simon Ohm itu bahwa seperti ini persamaan awalnya. Nah, untuk mempermudah kita mengingatnya seperti ini. VIR. Sehingga mencari I sama dengan V per R. Mencari R sama dengan V per I. Itu VIR. Nah, kita contohnya. Nah, kita berbicara tentang hambatan lah ya. Sekarang ke hambatan. Jadi gini. Saya lupa tadi menampilkan ini. Ini adalah baterai, ini adalah hambatan. Hambatan itu yang R ini ya, yang nilai R ini ya. Ya, yang R ini adalah hambatan kan? Hambatan ini bisa apa saja ya? Bisa seperti ini. Ini namanya resistor. Ada yang pernah lihat benda ini? Enggak, Pak. belum Pernah, Pak, pernah. Pernah di mana ngelihatnya? Di mana ya? Ada pernah sih, Pak. Yang Yang jelas bulat-bulat tidak ada. tuh. Ya, bulat. Iya sih. Ya. Ini kalau kalian bongkar alat elektronik apapun itu ya, mau remote kah, mau HP kah, apa pasti ada ini. Pasti ada resistor ini. Pasti ada. Ini misalkan ada baterai, ini ada hambatan. Atau dalam bentuk lain, hambatan ini bisa diganti dengan seperti ini tadi. Mana salah? Nah, ini. Lampu ini juga sebagai hambatan. Nih, L1, L2, lampu 1, lampu 2. Ini juga adalah hambatan. Karena nanti listrik ini, tegangannya ini itu akan terpakai di sini kan. Jadi dia terhambat sedikit di sini, baru jalan lagi lancar, terhambat lagi di sini karena nanti tegangannya itu akan terpakai oleh lampu ini. Ya, terpakai oleh lampu, jadi terhambat istilahnya itu. Karena kan tegangan tadi digunakan untuk, atau energi listrik tadi digunakan untuk menyalakan filamen yang ada di dalam lampu ini, sehingga dia bisa berpijar dan ada energi yang keluar. Nah, sehingga terpakailah energi listrik di sini. Jadi bisa dikatakan dia terhambat ketika ada di lampu ini, terhambat. Tidak lancar kalau cuma kabel doang ya lancar aja karena nggak ada hambatan. Ya kira-kira gitu. Mana tadi? Nah ini dalam bentuk lain ya berupa resistor atau hambatan sebenarnya. Nah, ini hambatan sebenarnya istilahnya. Ini ada warna-warni ini menandakan nilainya. Nah, ini beda warna ini kan. Nah, ini nilainya berbeda. Diilustrasikan seperti ini. Ini V-nya tuh di sini ya, ini V-nya. Ketika dia masih di sini lancar, yang positif mana sih? Oh, sebelah sini. Terbalik ini gambarnya. Biasanya yang positif itu ininya panjang ya, lebih panjang, yang pendek ini negatif. Tapi kayaknya pentolannya ada di sebelah sini kayaknya nih. Jadi terbalik simbolnya ini. Kalau berdasarkan simbol, dia aliran listriknya ke sini ya. Dari yang potensial tinggi ke potensial yang rendah.
Ini juga ada 2 ini, tapi baterainya cuma 1. Ya harap dimaklumilah antara gambar dengan simbol. Jadi kalau seperti ini nih, ini ya, nah gambarkan seperti ini. Ini artinya satu baterai ya, yang ini satu baterai. Karena ini positif, ini negatif. Berarti kalau ada 2 seperti ini berarti 2 baterai. Positif negatif, positif negatif. Itu ya. Seharusnya 2 baterai tapi gambarnya 1 baterai. Ya anggap aja begitu. Nah, hambatan-hambatan itu dimisalkan seperti ini. Yang sebelah kanan ini gambar ada yang bergerak ini. Ada arus listrik, ini misalkan arus listrik mengalir. Nah, ketika dia itu terhambat, ini ada hambatan. Ini kan jumlahnya ini kan agak berbeda ya. Ya, agak berbeda. Dia terhambat nih, sesaat terhambat. Tetapi ketika dia apa ini namanya? Tidak ada hambatan ya, dia normal lagi sama dengan ini sama. Terhambat lagi ini akan ada jarak nih, ada jarak akhirnya. Nah, ini terhambat. Nah, ini juga demikian. Nah, ketika tidak ada ya akan sama. Ketika di kabel juga demikian. Nah, ini juga sebenarnya sama. Ketika sampai ke negatif, dia naik lagi ya, tadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini di dalam baterai ya seperti ini kira-kira pergerakannya. Arus listriknya naik lagi, naik lagi listriknya dan seterusnya. Ini ilustrasi Pak, saja. Fungsi resistor apa, Pak? Apa? Fungsi resistor. Fungsi resistor itu untuk menghambat arus listrik. Kan dia resistor itu hambatan. Ya, artinya resistor itu hambatan. Ya menghambat. Jadi gini, misalnya inilah, listrik kita ini kan 220 volt ya. Listrik PLN. Kalau kalian perhatikan di HP lah HP. HP ini inputnya berapa volt? Apakah 220 volt? Untuk masuk ke HP ini berapa volt? Ada yang tahu? Saya nggak bawa charger. 3,6 volt. Ya macam-macam, ada yang 3,6, ada yang 5 dan seterusnya ya. Jadi jauh banget kan dari 220 turun ke 3, dan seterusnya. Jadi jauh turunnya. Nah, itu bagaimana menurunkannya? Ya salah satunya nanti pakai resistor. Nanti kita akan belajar di bab semester depan tentang penurun daya maupun penaik daya. Jadi resistor ini fungsinya adalah untuk menghambat aliran listrik supaya tidak terlalu cepat. Nah tadi misalkan gini lah, ini tadi ya lampu, salah lagi. Nah lampu ini, ketika ini baterainya 20, lampu ini dikhawatirkan bisa putus. Nah supaya nggak putus ya diberi resistor di sini. Nah, diberi resistor supaya aliran listriknya ini agak terhambat supaya dia bisa menerima. Nah, saya sanggupnya sekian. Nah, disesuaikan dengan nilai resistornya tadi. Nah, resistor ini kan ada nilainya berbeda-beda. Ada yang 1000 ohm, 3000 dan seterusnya. Jadi disesuaikan. Kira-kira begitu. Bagaimana? Tentang persamaan ini ada 3 simbol I, V, dan R. V, I, R. Virus, vir. Ada mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada. Oh, ini saya lihatkan gambar si Just Simon Ohm. Nah, beliau yang sudah menemukan persamaan ini tadi untuk menghitung berapa listrik yang mengalir, hambatannya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada, kita coba ke sini. Contoh kasus. Ini terlalu mudah ini. Menghitung tegangan. Kalau tadi menghitung arus, ini menghitung tegangan. Terlalu mudah juga itu. Coba saya cek paket ya. Di buku paket itu
Oh, sebelum sampai ke situ ada membahas tentang I sama dengan Q per T ya? Iya, Pak. Oh iya. Kita bahas ke situ dulu. Jadi arus listrik itu didefinisikan dengan banyaknya muatan tiap detik. Ya, jadi gini saya jelaskan dulu itu ya. Seperti yang ini tadi. Mana tadi ya? Nah ini. Jadi arus listrik itu I tadi itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan ini yang mengalir setiap detiknya. Jadi satu detik berapa? Berarti satu saja ini partikelnya. Berarti ya harusnya 1 ampere gitu. Karena 1 muatan per detik. Nah, kalau yang ini mungkin satunya udah 3 ya, 3 muatan. Jadi kalau yang ini bisa 3 ampere gitu ya. Jadi I itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detiknya. Jadi disimbolkan dengan I itu adalah Q per T. Nah, ada masalah itu? Nggak ada kan? Muatan listrik di listrik 100 simbolnya Q, satunya kolom, nggak ada masalah. T itu adalah waktu detik. Ada yang mau tanyakan dulu tentang I sama dengan Q per T? Di slide saya nggak ada. Nggak ada persamaan itu. Saya langsung. Itu di contoh soal juga ada ya, di contoh soal di buku paket ada. Malah di buku paket itu langsung ke rangkaian listrik ya? Iya, Pak. Oke, berarti kita lanjut ke rangkaian listrik lah. Kita lanjut ke sini. Jadi ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang seperti ini disebut rangkaian listrik seri ya. Kenapa seri? Ada yang tahu? Halo? Nggak pada tidur kan ya? Takutnya dinyalakan HP-nya, di screen recording, terus tidur. Nanti aja nontonnya itu. Karena nggak ada percabangan, Pak. Tidak ada percabangan, ya boleh. Bisa juga. Tidak ada percabangan, seri. Ada lagi? Cuman butuh 1 saklar untuk menyalakan 2 lampu. 1 saklar buat 2 lampu. Bisa juga sih. Tapi kurang tepat benar. Ada lagi? Sumber tegangannya tuh disebarkan ke banyak komponen, Pak. Sumber tegangannya tuh diarahkan ke banyak komponen. Boleh juga sih, tapi kurang tepat juga ya. Tapi boleh lah. Ya, tadi yang pertama tahu siapa yang jawab tadi? Rangkaian seri itu adalah tidak ada percabangan. Ya benar. Jadi kabelnya ini kalau dirunut ya cuma satu aja jadinya. Ini ke lampu atau lampunya misalkan dihilangin ya. Ini kan kabelnya kan nyambung aja nih. Kabelnya nyambung. Ada cuma satu aja. Satu jalur. Tidak ada percabangan. Nah, boleh tidak ada percabangan disebut rangkaian seri. Nanti mau lampunya 3, 4, 5, 6, ketika dia cuma satu jalur seperti ini, ya akan disebut rangkaian seri. Oke, sudah mulai connect? Iya, Rangkaian Pak. seri. Oke, rangkaian seri. Kemudian yang bagaimana rangkaian paralel? Ini kah? Oh, ini gambarnya. Gambarnya aja ya yang penting ya. Atasnya abaikan saja, nanti aja kita bahas. Nah, rangkaian paralel itu ketika ada percabangannya, benar tadi yang dijawab tadi. Jadi ketika tidak ada cabang ya seri. Nah, ketika ini tidak ada cabangnya ya seri. Meskipun cuma satu ya. Tapi ketika ada cabangnya
Nah, ini disebut rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Ada cabang, mau 2 cabangnya, mau 3 juga di bawah sini ada lampu lagi, mau 4 di sini dan seterusnya. Ini disebut rangkaian paralel. Nah, seperti ini. Rangkaian paralel, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini. Resistor atau lampu, ini ke sumber tegangan. Sumber tegangan ini cabang ke lampu 1, cabang ke lampu 2 atau ke hambatan 1 ke hambatan 2. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan arusnya yang di sini dan yang di sini kan sama nih. Sebelum percabangan ini akan sama, tetapi ketika masuk ke percabangan ini beda. Yang kalau kalian perhatikan, yang di sini kan lebih sedikit nih ya. Nih, plusnya lebih sedikit dibandingkan di sini nih. Iya, Pak. Lebih sedikit yang lebih sedikit yang 30. Ya karena hambatannya besar, maka arusnya jadi kecil. Yang ini tadi. Nah, ini. Jika hambatannya besar, ya ini jadi kecil. Jika hambatannya kecil, ini besar. Mana tadi? Nah, ini. Jika hambatannya besar, kan ini lebih besar nih 30 dibandingkan 10. Hambatannya besar, ya ini jadi kecil, jadi sedikit yang masuk sini. Hambatannya kecil ya, sini. Jadi dia milih. Oh, ini dihambatnya besar, aku lewat sini aja agak lancar. Banyak yang lewat ke sini dibandingkan yang besar. Itu ilustrasinya. Sekarang di buku itu udah membahas langsung ke soal dia. Ke sini. Nah ini, misalkan ya. Ada saya contohin. Udah mulai pusing ya, kan? Nah, ini masih cemen ini. Jadi ada 2 hambatan, yang satu 28, yang satu 12 ohm. Sumbernya 40 volt. 40 volt berarti karena yang plus di sini berarti ngalirnya ke sini ya, ngalirnya ke sini. Nah, arahnya ke sini. Jadi kalau dikasih tanda panah, ya tanda panahnya ke sini ya. Tanda panahnya ke sini, lewat sini, kembali ke sini, terus ini. Jika hambatan resistor diganti dengan sebuah hambatan R, oh ini. Hah? Oh iya betul 40. Jadi kalau rangkaian seri, ini kan seri nggak ada percabangan ya, cuman terus saja dia. Ini nilai hambatannya itu dijumlah 28 dan 12 jadinya 40. Sampai sini nyambung? Ya, Pak. Ya. Kalau misalkan ini, berapa jadi nilai hambatannya? Hambatan totalnya ya. Dari 3 hambatan itu berapa hambatan totalnya? 8,5. Ya, 8,5 ohm hambatan totalnya. Jadi arus listrik yang mengalir di sini itu terhitung melewati 8,5 ohm. Sini 2 ohm, 2,5, 4. Jadi totalnya ada 8,5 ohm yang dilewatin oleh arus listrik dari tegangan ini. Tadi kan kita bahas tentang ini. VIR. Nah, kebetulan di sini tadi P-nya ada, R-nya pun ada ya kan. Nah, I-nya yang tidak ada, berapa sih lajunya arus listrik di sini? Di rangkaian ini berapa lajunya gitu ya. Aliran listriknya berapa ampere? Nah, kita bisa hitung dengan persamaan ini. Ini. Arusnya sama dengan sumber tegangannya dibagi hambatan totalnya. Nah, kalau seperti ini jadi berapa nilai?
Berapa? 1,5 Pak. 1,5. Ya, betul. Dia mengalir. Jadi 12 dibagi dengan 8,5. Hasilnya 1,5 ampere. Jadi dalam rangkaian ini mengalirlah arus listrik sebesar 1,5 ampere. Oke, bisa? Ada yang mau tanya dulu? Kayaknya nggak ada nih, terlalu mudah nih masih. Cek ini sudah jam 45 ya. 9.45. Ya terasa udah hampir 2 jam ini bahas ini. Udah sampai 2 jam nih. Tadi kan kita mulainya 8.30-an tadi. Oke, lanjut. Itu rangkaian seri ya. Kemudian sekarang ke rangkaian paralel. Nah, paralel itu seperti ini. Atau gambar yang tadi itu seperti ini nih ya, paralel ya. Nah, tapi kalau dibuat dalam bentuk lain, nah, seperti ini. Misalkan 3, ada 40, 20, dan 40. Ada yang tahu berapa hambatan penggantinya? Kalau ini digabungin jadi 1. 100 Pak. 100. Ada jawaban lain? Kita tunggu dulu. Siapa tahu ada yang jawab versi lain. Seratus, Pak. 100. Ada jawaban lain? Kita tunggu dulu ya. Sabar. Udah nggak ada jawaban lain? Enggak ada, Pak. Jawaban yang tepat itu adalah 10 ohm. Kok bisa Pak? Kok bisa? Ya. 10 dari mana? 10 ohm jawabannya. Itu bagaimana ya caranya? Begini caranya. Mana ya? Nggak ada di slide ini lagi. Nggak ada di PPT yang ini. Oh, ini dia. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Tapi ini sampai R2 saja. Karena di sini contohnya cuma 2 yang bercabang 2. Kalau tadi kan 3 tuh. Jadi untuk mencari hambatan total, mencari hambatan total suatu rangkaian paralel, dia menggunakan persamaan seperti ini, 1/R, R total ya, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya, sebanyak percabangannya ya. Ini kan cabangnya cuma ada 2, ini dan ini. Yang ini tidak termasuk ya, karena titik percabangannya kan dari sini. Nah, dari sini. Jadi cuma ada 2, kecuali nanti di sini tambah lagi. Yang kayak tadi itu kan gini, ada 3 seperti ini. Nah, baru nanti ditambah dengan R3. Karena di sini R2 sampai R2 ya. R2 saja. Jadi gini, 1/20 ditambah 1/30. Disamakan KPK-nya atau boleh seperti ini, 20 kali 30 dibagi 20 tambah 30. Dan tapi ini syaratnya ada ya. Ini hanya untuk dua hambatan. Nah, seperti ini. Kalau 3 nggak bisa. 20 kali 30 kali 20 nggak bisa, nggak boleh. Nanti hasilnya akan beda. Jadi kalau dua hambatan itu boleh secara sederhana seperti ini boleh. Kalau 3 nggak boleh. Nah, balik ke soal tadi. Ini kan ada 40, ada 20, dan ada 40. Bagaimana bisa jadi 10? Ada yang udah ketemu? Sambil dicoret-coret. Kalau kesulitan, kalau diplototin juga bisa sebenarnya. Oh, ini. Oh. Udah ketemu 10?
Ada yang kesulitan? Apa kita bahas? 1/R. R total ya. 40. Ini saya pakai mouse ini. Coba pakai touchscreen enak nih. Ditambah. Jadi harap maklum ya kalau belepotan gini. 1/20. Ditambah lagi dengan 1/40. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah kan disamain penyebutnya ya. 20 sama 40, Kak. Nah, jadinya berapa? 40. Ya, kita jadikan 40 KPK-nya. Nah, yang ini kan 1 tetap ya. Ditambah yang ini jadi berapa? 2. Yang ini tetap 1 ya. Ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 1/40. Ini kan masih tetap ya. 1/R sama dengan ini kan masih tetap. 4/40 ya, sudah ya ketemu ya. 1/R, aduh merah lagi. 4/40. Kan kita mau mencari R-nya kan? Mau mencari R-nya kan ini kan? Ini kan nilai 1 ya, ini 1. Kita mau mencari R-nya. R, jadi membacanya boleh langsung saja. R sama dengan 40 dibagi 4. Karena R-nya kan ada di bawah, jadi membacanya ya dari bawah. 40/4, nilainya 10. Atau secara matematis, itu non matematis ya itu ya. Kalau secara matematis, itu dikali silang. Nanti saya dimarahi sama Pak Rahmat. Sama Pak Sukiman. Apa itu begitu? Itu non matematis. R sama dengan 40/4 udah gitu. Kalau matematisnya dikali silang 4 kali R, ya kan? Yang ini 4 kali R kan sama dengan 1 kali 40, ya kan? Nah, kan kita mau mencari nilai R, maka yang 4 ini kita pindahin. Ini kita pindah ke sana, ya kan? Bentuknya terhadap R adalah perkalian, pindah jadi pembagian, ya kan gitu ya? Jadi R sama dengan 40/4. Terus sama dengan 10 ohm. Jadi 3 hambatan itu bisa dirubah menjadi 10 ohm. Atau nilai 3 hambatan ini setara dengan 10 ohm. Mantap ini tulisannya. Ini kayak nulis pakai tangan kiri aja nih. Saya kan pakai kanan, biasanya kiri kayak gini jadinya. Jadi 10 ohm. Nah, kalau sudah ketemu R-nya 10 ohm, V-nya 24 volt, berapakah kuat arusnya? 2,4. Iya, betul. Jadi I yang mengalir di rangkaian ini simbol tanda panah ini tanda simbol I ya, arus ya. Artinya ini arus listrik dari sini, dari sini kan, ke sini bercabang ke sini gitu ya. Nanti kembali lagi ke sini. Nah, ini ada simbol I. Sehingga I-nya adalah 2,4 ampere. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah 50 berapa ini? 53 lah. Udah tinggal beberapa menit lagi nih. Ya, 53. Setelah ini pelajaran apa? PS. Terakhir ya? OSBK. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, ya, yang tadi belum saya kerjakan nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, itu seminggu, waktunya seminggu. Rabu sampai Selasa depan. Saya pekan depan itu masuk Selasa ya? Selasa apa Rabu ya? Rabu ya? Lupa saya nggak lihat jadwal. Ya pokoknya kalau masuknya Selasa berarti sampai Senin. Kalau masuknya Rabu berarti sampai Selasa. Jadi nanti malamnya saya rekap gitu loh maksudnya. Soal Bapak nggak bisa dibuka, tulisannya error. Nah, dicoba aja terus. Tadi bisa kok insya Allah. Mungkin jaringannya kah, apanya kah? Hah? Nggak bisa.
Ada Nggak yang bisa, Pak. nggak bisa semua ini. Yang mana? Yang Saya yang bisa, S. Pak. Tuh ada Saya yang bisa bisa. yang pilih Bilgen sama Ryan bisa. Tuh, itu ada yang bisa. Nah, berarti yang nggak bisa nanti dicoba-coba aja lagi. Kan masih panjang juga waktunya. Connection time out, Pak, tulisannya, Pak. Time out? Iya, Yang mana? yang Pilgan. Oh, itu time out itu karena dia mau ngeload, artinya memuat. Itu sekian detik gagal, jadi time out, makanya harus muat ulang lagi. Ya coba aja, mungkin karena ini lagi padat, ngantri jadi nggak bisa, ya nanti aja siang kah, sore kah, malam kah, besok kah. Seminggu iya, kan, Pak, bisa. waktunya? Iya, masih lama. Pokoknya sehari sebelum itu batas terakhirnya. Kalau bisa jangan sampai malamnya, karena malamnya saya rekap, supaya nanti pertemuan berikutnya saya udah bisa tahu, oh si ini yang belum ngerjain, kelas ini ada berapa orang, jadi saya bisa tahu. Sekalian kita bahas kisi-kisi untuk pekan depan itu. Yang ini clear? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut nih. Satu lagi. Kan ada baru 2 rangkaian saya jelasin. Ya, kenapa? Tadi sebelumnya rangkaian seri. Ya, yang ini tadi rangkaian seri. Nah, yang ini adalah rangkaian paralel. Nah, yang ketiga ini adalah rangkaian gabungan namanya. Ya seperti ini. Ada percabangan, ada juga tanpa percabangan. Nah, ini waktunya nggak cukup sih. Ini cara mengerjakannya, ya yang ini dulu diselesaikan. Yang paralel dulu dijadikan satu, sehingga nanti gambarnya jadi begini ya. Nah, jadi nanti ini R paralel. Penggantinya ini ya, pengganti dari R1 dan R2 jadinya ini, ya kan? Nah, nanti R paralel dengan R3. Gitu. Atau ada yang sudah tahu jawabannya ini berapa R totalnya? Empat, Pak. Iya betul 4. Pintar. R totalnya adalah 4. 4 ohm. Ya mudah kan ditengokin aja. Oh ini udah 4. Ya betul. Sehingga kuat arusnya berapa yang mengalir di seluruh rangkaian ini? Kalau tegangannya 12. 3. Iya betul 3 ampere. Jadi I-nya bisa kita tulis di sini 3 ampere. Iya selesai. Yang nggak ngerti mana? Siapa? Tanya. Jangan malu-malu. Kok bisa, Pak? Kok bisa dapat 4? Ya, Itu kan pertama. 4 kali 4, 16. Iya. Terus 4 tambah 4, 8. 16 dibagi 8, 2. 2 Iya, betul. ditambah 2, 4. Gitu. Ya, betul. Jadi yang R penggantinya itu nilainya adalah 2 ohm. Kenapa dapat 2 ohm? Caranya yang seperti ini tadi. Sabar ya, masih loading. Nah, seperti ini tadi. Kan tadi 4 sama 4 ya. 4 kali 4 tadi seperti disampaikan. 16 dibagi 4 tambah 4, 8. 16 bagi 4, 8 ya 4. 2. Ya, 16 bagi 8 itu 2. Ya gitu ya. Nah, itu. Jadi RP penggantinya itu 2. Untuk 2 hambatan ini jadinya ini. Nah, karena RP dan R3 itu rangkaiannya seri ya. Menyambung aja, nggak ada percabangan lagi. Kan ini udah nggak ada kan? Udah hilang yang ini. Karena nilainya jadi ini. Jadi lurus saja, ya kita tambahin aja 2 tambah 2 jadi 4. Atau sebenarnya nggak usah dihitung juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian perhatikan R1 dan R2 itu nilainya kan sama tuh 4. Ya. Sama-sama 4. Berarti nanti R penggantinya pasti setengahnya dari rangkaian nilai hambatan ini 2. Kalau di sini 6 dan 6, maka R penggantinya berapa? 3. 3. Ya, pasti 3. Coba aja dihitung.
Karena ini kebetulan sama, jadi ya udah pasti setengahnya. 4 sama 4 ya 2. 6 sama 6 ya 3. 5 sama 5 ya 2,5 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi 3 ampere akhirnya harusnya. Bisa ya insya Allah ya, nanti sambil dipelajari lagi rekamannya. Nanti kan ini saya upload di biasa di YouTube itu. Mudah-mudahan juga nanti saya sepekan ini saya buatkan tutorialnya lagi. Karena kemarin tuh aduh sibuk benar. Oke, Pak. Ini juga sebenarnya masih agak-agak sibuk, tapi ya karena ini kewajiban. Insya Allah saya siapkan. Insya Allah ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Sudah jam 10 teng. Ayo yang mau tanya, ayo. Ada Pak. Pak, Ya. di persamaan arus I sama dengan Q per T itu kenapa kolomnya 10 Q-nya kenapa 10 negatif 4 kolom? Maksudnya kenapa 10 masih kurang jelas. Gimana? Yang persamaan I Q per T itu ya, kenapa? Akhirannya itu kenapa 10 negatif 4 kolom? Oh, berubah jadi negatif 4. Oke, baik. Di situ A-nya itu kan 5 miliampere tuh ya? Iya. Benar kan ya? Iya. Atau saya tampilkan aja ya supaya temannya yang lain lihat yang nggak bawa buku. Ntar ya. Saya lihatkan. Nah ini. Udah kelihatan ya yang lain ya? Ini contoh soal yang ditanyain. Ya kan benar ini kan ya? Iya Pak. Oke. Nah nih. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kok tiba-tiba jadi 10 pangkat negatif 4 ini? Yang bawah ini ya? Iya Pak. Itu asal muasal dari sini. Kan 5 miliampere nih. Mau dijadikan ampere. Milinya. Berarti kan karena naik ke atas. Milimeter ke meter. Itu kan naik ke atas itu 3. Nah, dibagi 1000. Jadi 0,005 ampere. Atau boleh ditulis menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 3. Ini mana ya anunya ya? Kalau di sini ya. Saya nyari pensilnya nggak ada ya. Atau gini. Bentar ya. Saya ambilin di sini dulu ya. Ini waktunya nambah nggak apa-apa kah? Atau yang mau meninggalkan juga nggak apa-apa sih. Kayak yang mau meninggalkan, mau duluan pamit nggak apa-apa. Ini bonus saja nih ya tambahan. Jadi gini, ntar saya ganti share-nya dulu. Saya ganti share-nya. Seperti itu nggak ada anunya. Nggak ada. Nah ini. Nah di sini. Ini ya. Jadi awalnya kan ini ya 5 miliampere kita rubah jadi ini atau ditulis 5 kali 10 pangkat negatif 3. Iya betul, negatif 3 ampere. Ini ya. Jadi ini apa tuh? Ditanyakan besar muatan dan jumlah dari berdasar saraf. I-nya itu Q per T. Nah, Q itu adalah I kali T. Alam. I-nya kan ini ya. Ya, ya I-nya kan ini, ampere kan sudah satuannya ya. 5 kali negatif 3. Nah, T-nya kan 0,1 itu boleh dituliskan dengan 1 kali 10 pangkat berapa? Negatif 1. Iya, betul sekali, negatif 1. Jadi kalau itu sini 1 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, masih ingat kalau bentuk perkalian itu 5 kali 1. 5, iya betul, dijumlah. Jadi ditambah, ya kan?
Ya. Min negatif 3 ditambah negatif 1. Hasilnya? Negatif 4. Negatif 4. Oh. Sampai situ? Iya Pak, Sudah? paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti disiapkanlah pertanyaannya untuk pekan depan. Yang mau bertanya, tandain dulu bukunya. Yang penting jangan dicoret-coret. Tandai, diselipin kertas apa yang mau ditanyakan. Pekan depan kita berdiskusi. Atau mau diskusi di Telegram juga boleh. Insyaallah ini sudah 10:04. Kalian juga perlu istirahat untuk nanti persiapan pertemuan berikutnya. Kita ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup nih? Insyaallah nggak ada ya? Ya Pak. Oke, sebelum kita tutup, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima hari ini, kita pelajari, mudah diingatkan dan bisa jadi berkah buat amal jariah kita nanti ke depan. Berdoa disilahkan. Selesai, alhamdulillah pertemuan kita hari ini dengan berkurang jauh banyak ya dari sebelumnya itu bisa sampai ratusan, ini nggak sampai 100 ya, mungkin banyak kendala atau mungkin juga lambat di share linknya karena gini, kalau link untuk meeting ini saya bagikan malam itu kalian malam udah bisa gabung gitu. Masalahnya di situ. Nah, jadi terpaksa saya nge-share-nya dekat jamnya saja supaya ya hanya untuk pertemuan. Mungkin itu sedikit informasi. Absen sudah diisi kan ya yang di link itu? Udah Pak. Udah, Ya, Pak. jangan lupa walaupun di sini juga ada absennya sih. Ada absennya juga nih, saya download attendance-nya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya. Makasih Pak. Oh ya, mohon maaf ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama. Sampai jumpa, insya Allah.